Ya, halo. Di video ini mari kita implementasikan metode Simple Additive Factory pada aplikasi Android. Jadi di sini saya sudah membuat kode ya di Android Studio dengan menggunakan bahasa Java untuk mengimplementasikan langkah-langkah pada metode Simple Additive Factory ya, sesuai dengan slide yang disampaikan di video sebelumnya ya. Jadi di sini kita coba implementasikan contoh studi kasus ini ya, dimana di sini tujuannya memberikan rekomendasi coffee shop mana yang paling ideal ya berdasarkan pembobotan kriteria. Oke, untuk di aplikasinya ya seperti biasa saya buatkan terlebih dahulu data modelnya ya. Jadi data modelnya di sini dibuat sesuai dengan struktur dari contoh kasusnya ya. Mulai dari nama alternatifnya, lalu di sini ada kriterianya ya, mulai dari rating, harga, waktu dan jarak. Jadi di sini saya buatkan data modelnya sesuai dengan struktur data dari contoh kasus, yaitu ada alternatif bertipe data string, lalu ada rating, ada harga, waktu, jarak, dan saya tambahkan bobot ya untuk menampung nilai bobot dari setiap record ya, contoh kasus. Oke, kemudian sini seperti biasa ya, buat interface-nya, lalu buat metode getter dan setternya ya untuk masing-masing variabel ya. Oke. Nah, setelah kita membuat data modelnya, seperti biasa saya juga membuat layout XML-nya ya. Di sini ada yang pertama ada list item, ini untuk desain dari desain untuk tampilan list itemnya ya, per item dari ya data yang akan ditampilkan. Sini saya hanya menggunakan text view saja ya, sederhana. Lalu di activity main-nya di sini saya tambahkan ada recycle view ya, ada recycle view untuk menampilkan listnya ya. Lalu di sini saya tambahkan button ya, button di sini untuk proses perhitungannya ya. Oke, kemudian untuk text view ini saya kira tidak perlu ya, ini dihiraukan saja. Lalu setelah itu karena ada recycler view, saya tambahkan class my adapter ya untuk menampilkan data-data yang ada di data model ya ke dalam recycler view yang tadi sudah dibuat ya. Ini hanya text view saja ya, jadi hanya ditampilkan dalam bentuk text view. Jadi kita sini tampilnya sederhana saja ya. Yang penting tampilannya, hasilnya sesuai dengan langkah-langkah dari algoritma atau metodenya. Oke, sekarang kita masuk ke main activity-nya ya. Di main activity ini saya buatkan beberapa variabel seperti biasa ya, ada variabel increment, lalu saya buatkan di sini objek untuk data modelnya ya dengan nama data list, lalu di sini ada recycle view, ada button, ada max rating ya, min harga, ini untuk proses min max skalanya ya, min max skalanya di sini. Nah, saya buat sederhana saja ya. Banyak metode yang bisa kita gunakan untuk menghitung atau menentukan nilai minimum atau nilai maksimum dari sebuah array list ya, atau dari sebuah array ya. Nah, ini hanya salah satu saja yang saya gunakan ya, dengan membuat variabel max dan min ya, diasumsikan di set di awal seperti ini ya. Ini untuk menghitung nilai max dan min secara manual ya, tidak menggunakan metode atau function yang sudah tersedia di Java.
Lalu kemudian saya masuk ke bagian on-grid ya, seperti biasa lakukan proses binding ya, masing-masing layout dan ID-nya. Oke, mulai dari recycle view-nya ya, lalu button-nya ya untuk memproses. Lalu berikutnya kita masuk ke input data awal ya. Ini data trainingnya ya, data awal disesuaikan dengan data di contoh kasus ini. Ada 4 data ya, mulai dari coffee shop A, B, C sampai dengan coffee shop D. Lalu ratingnya dibuat 0 dulu semuanya, lalu harganya ya, lalu waktu ya, waktu dibuat 1 semuanya, dan jarak. Kemudian untuk bobot di set dulu di awal itu dengan 0. Oke, sudah kita inputkan ya data awalnya sesuai dengan contoh kasus yang ada di slide. Lalu berikutnya, nah pada saat kita mengklik button proses nanti akan dipanggil metode-metode ya, akan dipanggil metode-metode di sini mulai dari ya sesuai dengan langkah-langkah yang ada di metodenya ya, atau di algoritma SAW ini. Di pertama kita lakukan normalisasi data ya dengan menggunakan teknik min max scaling ya. Jadi sini saya buat sebuah metode dengan nama set min max ya, ini untuk mencari nilai untuk melakukan normalisasi ya, untuk melakukan normalisasi data dengan menggunakan min max ini ya. Mulai dari untuk data rating ya, karena data rating itu adalah keuntungan ya, data rating itu benefit atau keuntungan, maka yang kita ambil adalah nilai maksimumnya ya. Sedangkan untuk kriteria lainnya itu masuk ke biaya atau cost, sehingga yang kita ambil adalah nilai paling minimumnya ya. Nah ini kita implementasikan rumus ini ya, rumus-rumus ya, sesuai dengan rumus ini ya. Ini kita cari dulu nilai maksimum rating, lalu minimum harga, minimum waktu, dan minimum jarak. Nah lalu setelah itu lakukan proses normalisasi ya. Di bawahnya saya buat suatu metode dengan nama set normalisasi. Nah di sini untuk menghitung nilai normalisasi dari setiap kriteria ya, mulai dari rating. Nah rating ini didapat dari nilai rating ya pada item tersebut dibagi dengan nilai maksimum rating dari data yang ada. Lalu untuk harga sama ya, harga dari nilai minimum harga ya, nilai minimum harga dari list yang ada, dari data yang ada, dibagi dengan nilai harga yang ada di item tersebut ya, dan seterusnya dilakukan ya sesuai dengan rumus ini ya, normalisasi ini. Oke ya, didapatkan. Nah di sini kita set rating, set harga, set waktu, set jarak untuk masing-masing item ya, sehingga nanti hasil isi datanya sudah ternormalisasi seperti ini ya, range-nya dari angka 0 sampai dengan 1 ya untuk proses normalisasinya. Nah kemudian masuk saya buat juga di sini metode set pembobotan ya. Jadi setelah dilakukan normalisasi sederhana, langsung saja dilakukan pembobotan ya dengan cara perkalian ya, masing-masing kriteria yang sudah dinormalisasi ya, kriteria yang sudah dinormalisasi itu dikalikan dengan masing-masing bobot ya yang sudah ditentukan di awal ya, bahwa bobotnya di sini asumsinya adalah 4 ya untuk keuntungan dan 3 untuk cost ya, atau biaya. Nah kita lakukan perkalian ini ya, 4 dikali dengan rating ya sebagai keuntungan, lalu sisanya 3 kriteria lainnya dikalikan dengan 3 ya, kalikan 3. Nah baru setelah itu ya, setelah dapat hasil pembobotannya ya, disimpan ya di dalam disimpan di dalam kriteria bobot ya, atau di field kolom bobot ya. Nah lalu di sini saya buatkan pesortingan ya, atau pengurutan, karena setelah dilakukan proses pembobotan kita lakukan proses perankingan ya, pengurutan perankingan
dari yang terbesar ke terkecil ya. Ini adalah urutan rekomendasinya ya. Yang paling atas itu menandakan yang paling direkomendasikan ya. Hasilnya adalah yang data record yang ketiga ini ya, yaitu coffee shop C. Nah, nanti kita coba ya buktikan ya di aplikasi ini apakah benar hasil rekomendasinya adalah coffee shop C ya. Oke, kalau begitu langsung saja kita ini ya. Ini saya debug dulu ke smartphone-nya. Oke, nah ini tampilan awalnya saya tampilkan dulu ya. Oke ya. Nah ini semoga terlihat ya. Ini tampilan nah ini tampilan dari aplikasinya ya yang kita buat ini ya. Jadi tampilan pertama itu langsung menampilkan data kasusnya ya, contoh kasusnya. Di sini ada 4 record contoh ya, mulai dari coffee shop A, B, C dan D ya. Lalu dengan masing-masing datanya, rating ya, harga, lalu waktu, jarak dan bobotnya ya. Nah, pada saat kita nanti mengklik button hitung, tombol hitung ini nanti akan di generate ya, dieksekusi untuk menampilkan hasil rekomendasinya. Oke, kita coba ya. Saya klik itu, nah ya, ini hasil dari rekomendasinya ya, apakah sesuai dengan ini ya, dengan contoh kasus ini ya, contoh kasus ini. Dan hasilnya ya bisa dilihat baris pertama yang muncul, data yang pertama yang muncul adalah coffee shop C ya, coffee shop C. Apakah sesuai ya dengan perhitungan manualnya di sini, bahwa dapat disimpulkan alternatif terbaik adalah coffee shop C ya, berada di urutan pertama rekomendasi ya, coffee shop C ya. Lalu di sini ada coffee shop B ya, harusnya ya. Ini ada sedikit kesalahan perhitungan di bagian ini ya, di bagian ini. Nah ini ada sedikit kesalahan perhitungan ya. Nah di bagian ini, tapi ini sudah benar ya, implementasinya sudah benar ya. Ini hanya ada kesalahan perhitungan di bagian slide ini ya saya. Oke, nah untuk membuktikan lagi apakah ini sudah sesuai ya implementasi dari metode SAW pada aplikasi ini, sekarang kita coba tambahkan datanya ya, karena kan metode SAW ini masuk ke dalam metode user generated content ya. Jadi dia akan berubah nanti tergantung datanya gitu. Jadi kalau kita ganti data data yang ada ini, nah, maka proses rekomendasinya juga akan berubah ya. Nah, contoh misalkan di sini saya coba ganti ya. Gimana kalau sekarang kita tambahkan rating ya? Kita tambahkan ratingnya, kita ganti ratingnya ini menjadi misalkan skalanya 1 sampai 5 ya. Ini 4 misalkan ya, lalu ini 5 ya, ini 3, lalu ini 4 ya. Nah, kita coba ya buat ratingnya seperti ini. Seharusnya terjadi perubahan rekomendasi ya, karena sudah ada perubahan data ya, perubahan data dari ratingnya. Oke ya, ini tampilan awal seperti ini. Lalu kita coba klik button hitungnya. Oke, setelah kita klik button hitungnya, perhatikan ya, di sini muncul yang pertama adalah menjadi coffee shop B ya. Yang muncul pertama itu adalah coffee shop B ya. Lalu coffee shop D, A dan coffee shop C jadi ada di paling bawah. Ini artinya yang direkomendasikan pertama adalah coffee shop
B ya. Nah, kita lihat ya secara logika ya, karena coffee shop B ini memiliki rating 5 dan kita tahu tadi pembobotan untuk rating itu paling besar ya pembobotannya, karena dia masuk ke kriteria keuntungan. Jadi ini akan diprioritaskan ya, yang rating yang paling besar itu akan diprioritaskan, walaupun ya harga ataupun jaraknya itu tidak ideal ya, tidak ideal. Namun karena ratingnya besar sehingga dia direkomendasikan pertama. Atau sekarang kita coba tambahkan datanya ya. Nah, misalkan nambah datanya ya. Nambah lagi nih datanya. Misalkan di sini ada coffee shop E ya, dengan ratingnya di sini 5, lalu harganya di sini misalkan harganya 30.500 ya, waktunya 1, lalu jaraknya 6,0 ya. Kita coba. Oke, sudah di debug ya. Nambah ya, datanya nambah, coffee shop E nambah di data kelima ya, sesuai dengan ini ya. Ini data kelima yaitu coffee shop E dengan rating 5, harganya sekian, waktunya sekian ya. Oke, sekarang kita coba lakukan proses ya, perhitungan atau generate ya, dan hasilnya ternyata coffee shop E ya itu berada di urutan pertama, direkomendasikan yang paling pertama ya. Kita lihat kenapa, karena ratingnya 5 ya, ratingnya 5, lalu selain ratingnya 5 ya, kita lihat harganya juga paling murah, lalu jaraknya juga lebih dekat dibandingkan dengan coffee shop B yang memiliki rating 5 juga, sama ya. Jadi ratingnya 5 karena sama, lalu yang dilihat adalah kriteria lainnya, dan di sini coffee shop E jaraknya itu lebih pendek dari coffee shop B ya, sehingga coffee shop E itu berada di urutan pertama yang direkomendasikan ya. Jadi itu terbukti ya, hasil implementasi dari algoritma Simple Additive Weighting atau SAW ya untuk sistem rekomendasi. Jadi dia akan berubah sesuai dengan data yang adanya ya, data yang diolahnya gitu ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa teman-teman tulis di kolom komentar ya, atau jika misalkan ada request ya, ingin mengimplementasikan algoritma atau metode apapun ya untuk dibuatkan ke dalam aplikasi Androidnya ya. Cukup untuk video kali ini ya, jangan lupa bantu di like, share, dan subscribe.